Hari ini kita akan belajar Microsoft Word. Saya sediakan tulisan sedang belajar Microsoft Word untuk membuat paragraf. Nah, di situ ada menu di toolbar yaitu Home, Insert, Quick Layout, Reference, Mailing, Review, View, Nitro, dan juga ada toolbar kecil yaitu Font untuk mengganti Times New Roman dan kawan-kawan. Insert pun juga ada toolbar kecil seperti Blank Page, itu digunakan untuk membuat halaman baru. Page break digunakan untuk memisahkan halaman, table digunakan untuk membuat table, dan header ini digunakan untuk membuat suatu judul dari suatu pembuka surat-surat atau modul atau yang kita kerjakan. Nah, header ini digunakan untuk membuat judul dari dokumen tersebut. Jadi misalnya belajar Microsoft Word. Kalau sudah kita mengklik footer, itu sama juga, dan itu digunakan untuk membuat footnote kecil, yaitu saya gunakan Microsoft Word, yaitu untuk membuat footnote kecil pada akhir halaman. Nah, setelah itu klik OK. Nah, table digunakan untuk membuat table. Nah, di sini table kita dapat menyeting table berapa jumlah row atau kolom yang kita inginkan. Row adalah tabel yang ke arah samping dan kolom adalah tabel yang ke arah bawah. Nah, blank page kita gunakan untuk membuat halaman baru, sedangkan page break kita gunakan untuk memisahkan halaman. Jadi misalnya saya ingin memisahkan tulisan sedang belajar Microsoft Word, saya gunakan page break. Nah, nanti pada saat saya zoom out seperti ini, nah, tulisan akan terpisah. Begitu. Nah, ada menu page number digunakan untuk menomorin halaman, dan margin kita gunakan untuk membuat margin atau besarnya yang digunakan untuk mengatur cara pengetikan awal tepi halaman kertas. Lalu di situ juga ada center, align left, align right, sama justify. Align right digunakan untuk meratakan kanan, align left digunakan untuk meratakan kiri, center digunakan untuk meratakan tengah, dan justify digunakan untuk meratakan kanan dan kiri sehingga lurus. Lalu juga ada table of content. Table of content ini adalah cara untuk membuat daftar isi. Nah, cara untuk membuat daftar isi otomatis itu kita harus menggunakan, yang pertama saya mengetikkan dulu misalnya bab 2.1 yaitu belajar Microsoft Word. Nah, 2.1 belajar Microsoft Word ini kita harus klik pada menu toolbar itu heading 1 untuk menjadi judul utama. Atau pokok bab. Nah, lalu kita akan membuat 2.1.1 yaitu Microsoft Word asik. Nah, itu kita klik pada menu toolbar di home yaitu heading 2 untuk menjadikan dia adalah subbab. Nah, setelah membuat heading 1 dan heading 2, maka kita bisa membuat daftar isi menggunakan table of content tadi secara otomatis tanpa harus membuatnya secara manual. Nah, ini saya ketikkan daftar isi. Daftar isi bisa diketik dengan manual, yaitu dari ketikan kita atau dari table of content itu sendiri. Nah, caranya adalah klik reference, nah lalu table of content, dan klik yang kita mau seperti apa bentuknya. Nah, nanti akan jadi otomatis seperti itu, dan kontennya bisa kita ganti tulisannya menjadi daftar pustaka, atau jika tidak mau ingin daftar pustaka yang
keluar dari daftar pustaka, kita bisa mengetikkannya seperti tadi, kita mengetikkannya di luar table of content. Sekian dan terima kasih. Untuk PowerPoint sendiri ada menu-menu yang sama seperti pada Microsoft Word, yaitu Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, View, dan Nitro Flow 7. Nah, masing-masing dari ini memiliki fungsi tersendiri. Contohnya pada toolbar Home, saya akan mengetikkan judul di sini dan subjudul sesuai apa yang tertera pada slide. Lalu untuk menambahkan sesuatu ada tersedia toolbar. Situ adalah text box untuk menambahkan sebuah teks. Di sini saya mengetikkan isi dan bla 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 bla. Nah, lalu di situ ada toolbar yang digunakan untuk mengganti font dan jenis font yang kita gunakan. Di situ saya mengatur jenis font yang kita gunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 20. Nah, untuk A besar adalah pembesar ukuran font dan A yang kecil untuk mengecilkan font. Dan di situ juga ada justify, center, align right, dan align left digunakan untuk membuat teks rata kanan yaitu align right, rata kiri yaitu align left, dan rata tengah center, dan rata kanan kiri justify. Lalu saya menginputkan pada toolbar adalah shape untuk membentuk kotak. Lalu di situ juga ada menu di home yaitu copy dan paste. Nah, di sini saya memasukkan kotak yang saya buat dari menu shape tersebut. Lalu ada toolbar insert, dan di situ ada table yang berfungsi sama seperti Microsoft Word, dan juga picture yang berfungsi untuk menambahkan gambar dari galeri kita, shapes yang digunakan untuk menambahkan bentuk, dan text box yang digunakan untuk menambahkan tulisan, chart digunakan untuk membuat grafik. Nah, desain digunakan untuk mengubah desain dari suatu presentasi yang kita mau menjadi gambar yang kita mau. Kita bisa menginputkannya atau menggunakan desain yang tersedia. Lalu page orientation digunakan untuk mengorientasikan layar presentasi ingin lurus portrait atau ke samping landscape. Animation digunakan untuk membuat animasi pada saat kita slideshow agar lebih menarik. Nah, di sini saya membuat animasi. Di situ ada berbagai macam menu animasi seperti fade, mosaic, dan kawan-kawan, dan itu bisa dipilih sesuai apa yang kita kehendaki. Setelah itu, klik OK untuk menerapkan efek yang ada. Nah, untuk slideshow sendiri ada berbagai cara untuk menampilkan slide, yaitu from beginning, from current slide. From beginning digunakan untuk menampilkan slide dari awal, dan from slide digunakan untuk menampilkan dari slide yang kita pilih. Lalu juga ada menu view. Nah, di sini saya membuat slide baru. Nah, view digunakan untuk membuat layout dari presentasi yang kita inginkan menjadi bentuk yang lebih simpel. Misalnya slide itu membuat menjadi lalu notes page digunakan untuk membuat tampilan menjadi seperti Word.